Kita kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama Kepala BPI Pak Rosan Roslani. Tadi sudah dijelaskan potensi industri apa saja yang akan dikelola di bawah nanti Danantara. Nah sekarang kita berbicara mengenai asetnya Danantara nih Pak Menteri. Tadi disebutkan ini 100% aset BUMN akan under manajemen dari Danantara. Bisa dielaborasi nggak, dijelaskan itu akan seperti apa pengelolaannya dan nanti fungsi BUMN akan seperti apa Pak Menteri? Ya memang Danantara ini akan memiliki 99% dari semua BUMN yang ada dan 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN. Tapi 1% ini adalah saham syariah A atau saham merah putih. Jadi BUMN ini mempunyai peran tetap sangat luar biasa karena kita harus juga menyusun anggaran, program, kemudian juga dengan BUMN itu mereka mempunyai hak untuk melakukan rules, penetapan komisaris dan direksi, dan hal-hal yang sifatnya adalah pengawasan. Jadi ini menurut saya adalah suatu hal yang positif ya. Jadi kita pun diawasin juga oleh Kementerian BUMN. Oke. Jadi kalau ada yang menyebutkan kalau ada Danantara, jadi BUMN fungsinya apa? Jelas di sini ya, tetap ada fungsinya dengan saham Dwiwarna 1% saham tadi. Dwiwarna, ya. Itu dengan punya kekuatan yang juga cukup besar di situ ya. Artinya tidak dilepaskan sendiri BUMN-nya. Nah, kita berbicara aset 1.900 miliar, 14.700 triliun itu bukan jumlah yang sedikit. Oh iya, yang besar. Wajar rasanya ketika publik sangat akan wajar, bertanya-tanya kekhawatiran ini duit mau diapakan, ini bentuknya seperti apa, jangka waktu berapa lama nanti akan bisa menghasilkan keuntungan. Karena nanti kan dividennya BUMN ini akan masuk dikelola Danantara, nggak masuk ke APBN ya Pak Menteri ya. Correct me if I'm wrong. Ya Kak, itu betul. Karena memang struktur Danantara yang dibentuk ini bisa mengelola sendiri dividen yang dihasilkan oleh BUMN ini. Jadi kita bisa mengelola sendiri yang memang rencananya untuk dipergunakan untuk investasi yang mempunyai dampak positif dan besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang seperti saya sampaikan, terutama yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Gitu. Nah, asetnya memang aset yang sangat besar ini. Dan kembali lagi buat saya perhatian pemerintah masyarakat sangat besar itu juga membuat kita kan juga makin lebih hati-hati gitu. Jadi beban juga nih, semua mata tertuju kepada Danantara. Enggak sih, kalau beban sih enggak. Lebih pada hati-hatinya lebih. Justru itu kan sesuai dengan arah Bapak Presiden, bahwa kita juga harus hati-hati gitu kan. Ya, karena aset ini adalah milik siapa? Bapak Presiden selalu bilang, aset ini milik siapa? Milik rakyat Indonesia gitu. Milik rakyat Indonesia yang harus dioptimalkan, dikembangkan baik secara nilainya, kemudian asas manfaatnya, nah ini paling penting, asas manfaatnya terutama dalam bidang pencipta lapangan pekerjaan, sehingga keberadaan Danantara ini akan menjadi salah satu instrumen yang sangat-sangat besar, sangat-sangat vital ke depannya dalam banyak hal termasuk tentunya pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Oke, Pak Menteri tadi disebutkan ini aset negara yang dikelola, aset milik rakyat juga. Artinya ini kalau misalnya kita kalau berbisnis itu kan berbicara dua nih, sukses banget atau nanti hancur banget, boncos banget gitu kan bahasanya masyarakat. Nah ini kalau seandainya sukses ini akan tentu menambah keuntungan untuk negara. Tapi kalau kita berbicara worst come to worst-nya, ketika gagal ini akan kegagalan kerugian negara jatuhnya atau kerugian badan atau seperti apa? Ya memang di Danantara ini apabila kita sudah melakukan investasi sesuai dengan bisnis praktis yang benar, sesuai dengan aturan yang benar, sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada seperti melalui komite investasi, komite audit, kemudian hal-hal lain yang sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya, namanya bisnis itu pasti ada aja. Ada resiko kerugian itu ada. Tetapi selama itu kita lihat adalah resikonya yang terhitung atau calculated risk, ya kita mempunyai parameter-parameter yang kita bikin, kita bentuk. Tapi kalau masih jadi kerugian, ya kadang-kadang kita investasi mungkin 50 yang kita investasi, 1 mungkin rugi, ya. Tapi kan yang mesti dilihat kerugian itu karena apa? Yang penting bukan karena kepentingan, ada benturan kepentingan, ada niat-niat. Bukan ada kesengajaan di sana. Iya, jadi memang semua proses sudah dilakukan. Ya namanya bisnis nggak semua untung. Kalau semua untung, menurut saya wah itu menjadi
nggak pernah ada di dalam dunia ini bisnis High risk, high return pasti tidak ya. pernah tidak rugi itu. Pasti Oke. ada mungkin 1-2 yang rugi, tapi harus lihat secara keseluruhannya. Oke. Harus lihat secara asas manfaatnya itu apa, dampak kepada pekerjaannya sebagaimana. Mungkin itu. Artinya di sinilah tadi yang Pak Menteri bilang bahwa ini tetap bisa diaudit loh. Kalau iya, memang sangat. kalau memang sudah melewati tahap itu dan tidak ada hal-hal yang dilanggar, ya silahkan diperiksa. Kalau ada dilanggar pun tetap bisa masuk di situ kan ya. Iya, kita transparan kok, sangat-sangat transparan. Makanya penting untuk Danantara melakukan semua sistem dengan sangat hati-hati tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari publik ya Pak Menteri. Kemudian ada juga beberapa kali disebutkan bahwa ini akan seperti Temasek Holding nantinya atau Kasanah yang dimiliki Malaysia. Tapi kita juga tahu Temasek ada EV kemarin sempat rugi juga gede itu. Resiko-resiko itu juga sudah terkalkulasi atau dipikirkan nantinya ya. Iya, kan resiko itu yang penting buat kami adalah resiko yang terhitung, yang calculated risk. Bagaimana kalau ada resiko itu terjadi, mitigasinya seperti apa, Betul. penanggulangannya seperti apa. Nah itu yang kita siapkan, itu yang kita atur dalam peraturan yang ada. Jadi kita juga tidak menerka-nerka gitu seperti apa. Karena sovereign wealth fund dimanapun di dunia pasti ada masa-masa returnnya itu mungkin tidak sebagus waktu sebelumnya atau lebih bagus. Karena kembali lagi ini kan tergantung juga dengan adanya pengaruh geopolitik, geoekonomi, force majeure, dan yang lain-lain. Tapi apabila itu ada dalam kontrol kita, yang kita bilang calculated risk itu kita sudah perhitungkan secara matang, secara baik dan benar, ya itu akan menjadi business judgment tersendiri gitu, Mbak. Ya. Berapa target waktu Pak Menteri yang diberikan bahwa ini akan memberikan hasil yang bagus untuk Indonesia? Kita memang bicara baru 4 hari ini dibentuk, Ya. tapi kan sudah ada strategi ke depannya seperti apa? Iya. Buat kami yang paling penting adalah fondasi yang kita taruh itu adalah fondasi yang baik dan benar. Itu dulu, karena fondasinya ini harus kuat, karena ya mengelola aset 900 miliar dolar ini kita nggak bisa main-main, and we don't want to take any risk. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara misalnya proyeknya, ya kita udah ini sambil bersamaan kita sudah lihat ada beberapa proyek yang on the pipeline yang kita sudah lihat, kita sedang mulai review ya, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama tapi dalam negeri ya konsentrasi kita ya. Oke. Walaupun kita diizinkan untuk berinvestasi di luar negeri juga, tapi fokusnya sekarang di dalam negeri, terutama yang itu parameter kita ya, sesuai dengan parameter yang ada gitu ya, baik dari segi rate of return, kemudian dari segi berapa parameter lainnya, dampak ketenaga kerja berapa banyak, dan yang lain-lainnya juga. Tapi tidak tertutup juga untuk menarik investor dari luar kan? Oh iya, justru dengan ada Danantara ini, kan saya bicara juga dengan investor luar ya. Bagaimana respon pasar? Respon mereka, ya namanya awalnya tuh netral, saya bilang. Netral, tapi begitu mereka kita kasih tahu mengenai Danantara ini, pandangan mereka tuh boleh saya bilang tuh menjadi positif gitu. Karena mereka bilang, oh now you also put skin on the game gitu. Jadi you bukan hanya invite kita untuk invest, tapi you juga invest bareng. Just build confidence. Nah itu build keyakinan kita untuk investasi Indonesia, karena ya you juga taruh uang juga begitu. Jadi itu menambah keyakinan dari segi investor yang melakukan investasi atau foreign direct investment ke Indonesia. Gitu ya. Kalau tadi Pak Menteri bilang itu menambah kepercayaan diri investor asing, tapi kita bicara fakta nih Pak Menteri, dalam 4 hari terakhir, seminggu terakhir IHSG kita agak jeblok. Untuk 3 tahun terakhir ini paling rendah, 5% penurunannya, koreksi hampir 150 poin lebih. Bagaimana menjelaskan itu? Dan belum lagi dana asing yang juga mulai keluar dalam 1 pekan terakhir. Kan tadi saya bilang itu investor yang foreign direct investment, yang itu yang melakukan investasi langsung. Kalau mereka melakukan investasi langsung berarti apa? That's a long term commitment. Kalau long term commitment artinya apa? Mereka lihat, oh Indonesia ini kedepannya promising, otherwise mereka nggak bakal invest di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, ini yang kita lihat yang keluar itu kebanyakan adalah investor di bursa saham, di capital market, ya, yang dimana mereka ada portfolio investors. Nah, kenapa sih ini mereka pergi? Faktornya apa ya? Secara keseluruhan bukan hanya di bursa Indonesia, di bursa Asia pun itu memang mengalami hal yang sama, penurunan. Mereka sama-sama keluar. Nah, memang di Indonesia ditambah lagi salah satu patokan dari para saya bilang ini portfolio investor nih kalau yang buat pasar modal.
ini dari Morgan Stanley indeks kita itu diturunin, sedangkan patokan dari investor dunia itu pertama adalah Morgan Stanley Index. Nah, begitu itu kita diturunkan sedikit, dampaknya adalah beberapa investor besar langsung tarik dananya. Net gitu. Iya, jadi langsung. Tapi buat saya that's fine. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan kita itu perusahaannya fundamentalnya baik. Saya a true believer of fundamentalist gitu. Jadi kan ada orang investasi keluar karena faktor technical, ada faktor rumors, ada faktor kadang-kadang persepsi tapi publik, betul. Bukan karena perusahaan itu sendiri. Bank-bank kita yang mengalami penurunan itu sehat-sehat semua, sesuai dengan standar internasional ya, sesuai dengan sangat Basel segala macam. Dari kalau saya technical sedikit, dari CAR-nya, capital adequacy ratio-nya bagus, dari net interest margin-nya bagus, loan to LDR-nya bagus, return on equity-nya bagus, return on investment-nya bagus, sangat bagus gitu. Tapi ya kembali lagi, buat saya itu pasti sebagai melihat fundamentalnya baik, saya yakin ini akan kembali naik lagi. Saya yakinnya. Secara fundamental Anda meyakini itu, tapi kita kan juga tidak bisa menafikan ada persepsi publik. Nah, PR-nya Pak Menteri, bagaimana meningkatkan membangunkan trust dari publik di nasional terlebih dahulu sebelum kita bicara global. Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak, one on one akan kembali sesaat lagi.